yaitu dimarahin orang berwujud manusia, namun kepalanya hewan. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi bersama mahasiswa siluman yang seperti biasa akan menceritakan kisah-kisah para pendaki. Dan video kali ini kita akan menceritakan pengalaman pendaki yang mendaki bersama temannya. Namun teman ini sombong ketika mendaki gunung. Sebagai manusia saja, kita tidak suka dengan orang sombong. Lalu apa jadinya jika kita sombong di gunung, di mana banyak makhluk gaib yang hidup di sana? Jadi apa saja yang dialami oleh pendaki sombong kali ini? Yang pasti hal yang tidak mengenakan. Jadi kita langsung saja ke cerita. Namun sebelum itu, subscribe dan aktifkan notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Kalau ada pacar, ajak juga untuk ikut mendengarkan. Tapi kalau jomblo, gak apa-apa, rebahan aja sendirian sambil mendengarkan. Selamat mendengarkan. Daripada gak bisa tidur, mending bagiin pengalaman di gunung. Untuk tempat dan nama saya samarkan. Cerita ini lumayan lama. Kalau nggak salah awal 2018. Kami berdua, saya dan Denny, merencanakan pendakian. Karena sudah lama kita berdua tidak mendaki gunung, disebabkan urusan duniawi yang belum kelar. Dan saat itu, kami putuskan untuk menapaki kaki di Gunung M. Tanggal sudah ditetapkan. Hari pun juga cerah. Sesampainya di pos registrasi, kita berdua sama-sama seperti para pendaki yang lain mengisi formulir untuk izin mendaki di kawasan gunung tersebut. Namun, dari awal saya sudah tidak nyaman dengan partner saya ini karena dia menyombongkan diri, bahkan pamer dengan cerita-cerita dia sudah menginjakan kaki di puncak-puncak gunung. Singkat cerita, kita setelah berdoa dan mulai berjalan, partnerku Denny selalu omong yang menurutku tidak mutu. Dia berkata seperti ini, "Mas, jalurnya enak, landai, beda dengan Gunung L via C yang nanjak banget." Saya hanya menjawab, "Wajar lah, kan baru di pintu masuk." Denny pun berkata lagi, "Beda mas, ini paling enak treknya, mudahlah kita taklukin." Saya menjawab, "Gunung jangan ditaklukin, tapi dinikmati." Memang dari percakapan saya sedikit menasehati. Namun Denny mungkin tidak memaknai kata-kata yang saya utarakan sebagai nasihat. Kaki melangkah menyusuri jalan setapak. Sudah 2,5 jam dan kita sudah sampai di pos 1. Kita rehat untuk sholat karena asar sudah lewat, dan minum untuk menambah cairan. Dan tak lupa makan bekal roti kering yang kita bawa untuk menambah energi. Karena saya pribadi selalu tidak makan sebelum menanjak, karena perut yang susah diajak kompromi bila diisi dulu. Namun saya sudah membawa bekal nasi untuk dimakan nanti ketika sudah kiranya lapar. Kurang lebih 15 menit rehat, kita lanjut jalan. Tapi tetap saja si Denny masih sosokan dengan cerita pengalamannya di banyak gunung. Begini percakapannya, "Nafasku masih panjang mas, masih kuat, mudah banget ini treknya. Kamu gimana mas?" "Biasa Den, namun ya namanya jalan, ngos-ngosan wajar. Apalagi bawa keril." "Aduh, gimana kamu mas? Masa baru segini sudah ngos-ngosan? Lemah ah." Jangan asal omong, kita lagi bertamu." "Hahaha, ya mas. Tapi kan ini siang, apa iya didengar? Pasti tidur lah mereka." "Shh, jangan asal kamu. Hati-hati." Dari situ, saya sudah tidak nyaman jalan sama dia. Antara lanjut atau balik kanan turun. Namun bagaimana, saya sudah janji sama dia untuk nanjak bareng. Dan peralatan ini mubazir kalau saya pulang. Sudah sewa gak dipakai.
Jadi, dari itu saya nekat lanjut dengan berat hati dan lebih banyak diam, mendengarkan ocehannya yang tidak kenal lelah, menyombongkan diri. Oh iya, saya trekking siang, mulai menanjak sekitar jam 1 siang. Dan kita melanjutkan perjalanan. Di antara pos 1 dan 2, ocehan Denny sudah tidak karuan. Dia bercerita tentang teman kerja, pacar, selingkuhan, sampai masalah keluarga. Namun selama itu, saya cuma menjawab seperlunya saja dan banyak mendengarkan. Namun ada kejadian kecil yang membuat mulut saya ini sedikit membentak. Ketika tanjakan mulai sedikit terjal, Denny terpleset dan keluarlah nama hewan. "Asu, batunya licin!" teriak Denny. Saya pun berkata, Kamu, itu katanya sudah sering muncak. Bisa jaga etika ucapannya enggak? Kalau ada apa-apa gimana? Kita bukan sedang di rumah, kita sedang di alam bebas. Kamu bisa jaga tidak?" Denny pun menjawab, "Iya mas, maaf. Lagian cuma bilang gitu." Aku pun berkata lagi, Asal tahu ya, dari tadi aku sudah diam, sudah nasehatin, tapi kamu masih tidak peduli. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang tanggung jawab, ha?" "Iya mas, maaf," jawab Denny. Dari itu, dia sedikit diam. Nah, sesampainya di pos 2, saya, untuk mengurangi emosi sama Denny, makan bekal. Karena trek di depan sudah mulai menanjak. Saya makan, dan Denny nyebat sambil berfoto-foto ria. Setelah rehat selesai, kami mulai jalan. Trek pos 2 ketiga mulai terjal, dengan tanjakan yang lumayan buat nafas ngos-ngosan. Di situ, si Denny mulai lagi dengan kata hewannya. "Break mas, asu, nafasku putus-putus." Jaga omonganmu," balas saya. Iya mas, maaf," saut Denny lagi. Kita lanjut jalan, tapi ritme Denny sudah mulai melemah. Sudah sering dia berhenti untuk ambil nafas karena tanjakan sudah mulai lumayan. Tak terasa, sudah sampai di pos 3. Rehat sebentar untuk lihat kondisi si Denny. Namun dengan soknya, dia masih sombong. Ya sudah, kita jalan lagi. Nah, trek pos 3 ke Sabana, itu tanjakannya mulai menantang. Pepohonan sudah jarang. Angin sore kala itu lumayan kencang. Si Denny mulai lagi ocehannya gak bermutu keluar. Dia berkata, "Tanjakannya gak putus-putus. Dengkul mulai ketemu muka." Saya menjawab, "Pelan-pelan aja." Denny berkata lagi, "Iya mas, gak ada habisnya ini. Itu loh, depan sudah bonus." Saya menyemangati. "Hoax mas," timpal Denny. Jawab saya lagi. Nah, dari situ, saya gak tahu di hati Denny itu masih menggerutu atau gimana. Singkat cerita, maghrib sampai di Sabana 1. Pantangan buat saya bila maghrib tetap jalan. Kita break untuk sholat dan sebat untuk menanti datangnya malam. Namun karena si Denny sudah minta nenda, ya udah, yang rencananya kita mau camp di Sabana 2, terpaksa kita bongkar di Sabana 1. Kita diriin tenda. Namun, itu anak beda dari siang tadi. Dia diam dan kayak sedikit ketakutan. Tenda berdiri. Saya masuk merapikan dalam tenda. Entah kenapa, Denny masuk ke tenda kayak melihat sesuatu. Bruk. "Den, sepatumu lepas dulu." Denny menjawab, "Maaf." Saya pun menanyakan dia, "Ada apa, Den?" Enggak mas." Saya keluar lihat situasi, namun tidak ada apa-apa. Terus karena butuh kehangatan, sambil menghangat di depan kompor portable yang kami bawa, duduk di depan tenda sambil nyebat. Dari jauh, disoroti terangnya bulan, saya seperti melihat orang berdiri. Mata saya alihkan ke pemandangan lain, tetapi ketika balik di situ masih ada. Wujudnya membelakangi. Namun
Karena senter di dalam tenda, saya coba ambil untuk pastiin itu apa. Teng teng teng. Ternyata itu sisa kayu yang patah. Hehe. Lanjut lagi. Si Denny keluar tenda dengan muka pucatnya. Dia berkata, "Mas, obat yang Mas bawa ditaruh di mana ya?" Saya jawab, "Di tas sling bagku, Den. Emang kamu sakit?" "Gak tahu, Mas. Cuma gak enak badanku," jawab Denny. "Nih, ada sisa air hangat. Sedut tuh hantanginmu biar enakan," ucapku. "Enggak, Mas. Enakan obat. Terus kalau bisa langsung tidur," jawab dia. Saya pun heran. Lalu saya berkata, "Loh, kok tumben? Tenda jam segini tidur? Kamu kan suka curhat kalau di tenda." Denny hanya menjawab meringis, "Hehe, nanti Mas curhatnya." Lalu, tiba-tiba, apa itu?" Sambil melihat ke samping, Denny seperti melihat sesuatu. Entah apa. Saya sorotin senter. Namun hanya dedaunan kering. Tapi muka Denny jadi pucat seperti ketakutan. Lalu saya suruh dia masuk ke tenda. Dengan penasaran, saya cek lagi apa yang dia lihat. Tapi masih sama saja. Hanya hamparan rumput yang luas. Gak terasa, jam 10 saya di luar sendirian. Ngopi di bawah bulan dan di atas ketinggian. Memang sensasi merenung dan pencarian solusi masalah yang tepat. Namun tak kenapa, bulu kuduk waktu itu berdiri dan udara makin dingin. Tapi pikiran positif saya selalu menemani. Wajarlah, di ketinggian jam segitu pasti udara dingin. Jadi, itu tanda untuk segera masuk ke kantong kepompong. Tenda saya buka. Betapa kagetnya melihat Denny membuka mata namun tidak berkedip. Ternyata dia tipe orang kalau tidur matanya gak bisa merem 100%. Baru tahu saya. Den, bangun," ucap saya. Beberapa kali tamparan, baru dia kedipkan mata dan nafas yang memburu. "Astagfirullahalazim," ucap Denny ngos-ngosan. "Kenapa kamu?" tanya saya. "Aku mimpi buruk, Mas," jawab Denny sambil ketakutan. "Yaudah minum dulu nih, kamu sakit kayaknya," suruhku. Dan benar saja, ketika tangan saya coba pegang jidatnya, itu anak panas di kepalanya. Dalam hati saya yakin, kalau fix ini anak sakit. "Dingin gak? Nih pakai jaketku," sambil menyodorkan jaket yang sedang kupakai. "Enggak, Mas, tapi gak apa-apa biar tambah hangat," jawab dia. "Dasar kamu. Doa dulu, jangan asal tidur," ucap saya. "Iya, Mas," jawab dia lagi. Malam itu, saya menjadi emak bagi Denny. Saat dia mulai tidur, saya selalu ngecek suhu tubuhnya. Takut kalau panasnya makin tinggi, kan repot jadinya. Namun alhamdulillah, mungkin karena obat dia bisa tidur dan panasnya sudah berkurang. Dan saya coba rebahan di sebelahnya. Di luar tenda, sesekali dengar suara kaki melangkah. Saya mendirikan tenda di samping jalur. Mungkin itu langkah para pendaki yang malam baru jalan. Tak terasa, ngantuk pun datang. Dan lap saya tertidur. Namun di tengah mimpi nikahan saya, terdengar suara Denny berteriak-teriak ngigau. Huh. Saya coba bangunin dia lagi. Dia bangun, terus minta minum dan berganti posisi. Sekarang posisi saya di tempatnya Denny sebelumnya. Pukul jam 2 pagi di jam tangan saya. Dan lab mimpi hijab kobul belum kelar. Saya dengar lagi ngigaunya Denny. Saya kira dia hipo. Tapi tubuhnya hangat. Jidatnya normal. Saya bangunin. Dia bangun dan duduk, minum, dan mukanya udah jelek banget. Seperti orang ketakutan. Saya tanya, "Mimpi apa kamu?" Denny jawab, "Aku mimpi buruk, Mas." "Mimpi apa emang?" Saya tanya lagi. "Dimarahin orang banyak, Mas.
Jawab Denny. Ya udah, mungkin itu efek obat dan sakitmu. Ya udah lanjut tidur lagi, ucapku. Mungkin ya mas, jawab dia lesu. Jam menunjukkan pukul 3 lebih 45 menit. Tanggung buat tidur. Bentar lagi subuh. Namun melihat si Denny seperti itu, gak mungkin sampai tetek mengejar matahari terbit. Ya udah, saya putuskan ketika matahari terbit, kita turun. Toh juga puncaknya tidak akan lari seperti si dia. Hehe. Dari jauh, azan subuh pun terdengar lirih. Saatnya subuhan. Ketika saya sholat subuh, di tenda Denny ngigau lagi. Setelah kelar sholat, Denny saya bangunin dan dia duduk lemas. Saya buatin ransum dan sarden untuk sarapan, sama jahe saset bekal kita. Dia makan. Dia seperti ngelamunin sesuatu, namun dia gak cerita. Ya memang, kalau orang diliatin atau dimimpiin sesuatu, dia gak akan cerita sebelum sampai di bawah. Pagi itu, cuaca cerah, matahari terbit dengan indahnya, dan kami sudah mulai packing untuk pulang. Namun saya nunggu jam 7 dulu, agar matahari pagi menghangatkan Denny untuk bisa mengobati yang dia rasakan. Dia masih mengisap antangin yang saya kasihkan. Dan singkat cerita, kami putuskan turun. Di perjalanan turun, sikap Denny berubah. Dia banyak diam. Bahkan ketika saya ajak break di pos 3, dia gak mau dan lanjut jalan. Pos 2 dan pos 1 terlewati dan sampailah kita di base camp. Rombongan saya pertama kali turun. Di pos, saya ditanya. Saya jawab hanya sampai Sabana, karena teman saya sakit. Nah, ini cerita yang saya dapat dari Denny. Jadi, sewaktu dia ngeluh di tanjakan pos 3, di area Sabana, kakinya berat untuk melangkah. Dan badannya sakit semua. Di Sabana, dia mendengar banyak suara menyuruhnya pergi. Dan ketika duduk di depan tenda, dia melihat nenek-nenek berjarak 10 meter dari tenda dan mengamati. Dan banyak pendaki lama berseliweran. Dan waktu itu dia mimpi. Dia mimpinya sama, yaitu dimarahin orang berwujud manusia, namun kepalanya hewan. Lupa hewan apa yang disebutin Denny. Kata Denny kalau gak salah begini, kamu jangan sok-sokan jago di sini. Di sini bukan cuman kamu. Kamu manusia, hanya merusak dan mengganggu. Dan masih ada lagi, tapi saya lupa. Dari itu, dia ngigau. Dan saat dia turun, dia melihat rupa yang tidak sempurna di pinggiran jalur. Makanya, dia gak mau berhenti untuk break. Sampai bawah, saya antar Denny pulang. Dan saya suruh dia mandi besar, sama periksa ke dokter. Dan alhamdulillah, Denny hanya flu biasa. Namun semenjak itu, Denny bisa merubah sikapnya ketika nanjak, ucapannya, dan keluhannya. Dari pengalamanku di atas, dapat disimpulkan, di mana kita berada, sopan santunlah kunci utama kita. Dan jangan mengeluh, karena mengeluh akan menjadi doa yang terwujud. Apalagi di alam bebas, bukan cuma kita saja yang menempati. Namun semua ciptaan Tuhan ada dan lokasinya berkaitan dengan kita. Selalu beristighfar dan berdoa. Insya Allah Tuhan selalu membantu dan menjaga kita. Sugeng Rahayu, salam lestari. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.